Halo, Sir Febri. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang Annelida. Jadi yang pertama adalah Polychaeta, yaitu cacing palolo. Habitat cacing palolo adalah di bebatuan karang dan biasanya digunakan pada Festival Bau Nyale 2020 Februari sampai Maret. Klasifikasi cacing palolo: Kingdom Animalia, Phylum Annelida, kelas Polychaeta, Ordo Eunicida, famili Eunicidae, genus Eunis, dan spesiesnya Eunis viridis. Ciri tubuh Polychaeta yaitu terdapat kepala, antena, prostomium, peristomium, mata, setae, parapodia, dan anal ciri. Dan mereka itu menggunakan reproduksi aseksual yang terdiri atas atoka dan epitoka. Lalu peranannya adalah sebagai bahan makanan karena mereka tuh mengandung protein yang tinggi yang bagus untuk tubuh. Lalu untuk cacing tanah atau Oligochaeta. Oke, habitat cacing tanah. Cacing tanah itu hidup di habitat yang gelap dan juga lembab. Dan mereka tuh bisa menoleransi suhu dari 5 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius. Cara hidup cacing tanah. Mereka makan dan berkembang biak tergantung dengan tanah. Mereka tuh termasuk hewan hermaprodit. Mereka bernafas menggunakan kulit dan tugas mereka adalah untuk menyuburkan tanah. Lalu ciri tubuh cacing tanah. Mereka tuh mempunyai tekstur tubuh yang lunak karena termasuk kelompok hewan invertebrata atau hewan tanpa tulang belakang. Mereka memiliki warna merah hingga kecoklatan. Mereka bergelak melata menggunakan tubuhnya. Mereka memiliki lendir pada tubuhnya yang bersifat sebagai pelicin pada saat mereka bergerak di tanah. Lalu pada tubuhnya mereka terdapat seta, sejenis bulu halus yang berfungsi sebagai penguat saat melata di permukaan tanah. Lalu mereka tuh tidak memiliki mata. Mereka memiliki indera penciuman dan perabaan yang kuat. Dan mereka berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Mereka memiliki dua bagian depan yang disebut anterior dan bagian belakang disebut posterior. Mereka memiliki dua jenis kelamin yang biasa disebut dengan hewan hermaprodit. Lalu reproduksi cacing tanah. Reproduksi cacing tanah itu bersifat hermaprodit. Artinya mereka tuh harus melakukan perkawinan silang dengan cara bertukar spermatozoid. Dan setelah mereka kawin akan dihasilkan kokon atau butiran telur. Klasifikasi cacing tanah. Mereka termasuk Kingdom Animalia, Phylum Annelida, kelas Clitellata, subkelas Ogliochaeta, Ordo Haplotaxida, famili Lumbricidae, genus Lumbricus, dan spesiesnya dibagi atas Lumbricus terrestris, Lumbricus rubellus, Lumbricus castaneus, Lumbricus festivus, dan Lumbricus badensis. Lalu peranan cacing tanah. Peranan cacing tanah adalah membantu pengangkutan lapisan tanah. Yang kedua adalah memperbaiki struktur tanah. Yang ketiga, dapat meresapkan air hujan dalam volume besar, mengurangi aliran permukaan dan mencegah terjadinya erosi tanah. Lalu untuk selanjutnya yaitu Hirudo medicinalis. Habitat dan cara hidup. Mereka hidup di darat, tanah lembab, dan air tawar. Mereka aktif pada malam hari dan termasuk hewan nokturnal. Ciri tubuhnya dibagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah rahang.
dan posisi taring mereka di dekat bagian leher, memiliki tembolok, otot radial, sinus dorsal, usus, penghisap belakang, dan juga poros usus. Klasifikasi: Kingdom Animalia, Phylum Annelida, kelas Clitellata, Order Hirudinida, Famili Hirudinidae, genus Hirudo, dan spesiesnya Hirudo medicinalis. Lalu mereka bereproduksi dengan gambar yang ditunjukkan di PPT ini. Lalu peranan mereka. Peranan pertama yaitu pengobatan tradisional. Mereka dimanfaatkan untuk menghilangkan racun, dan pengobatan modern mereka digunakan untuk mengobati migrain, membuang kelebihan cairan dan darah. Terima kasih telah mendengarkan. Tuhan memberkati.